Arab Saudi dan juga Irak ini dalam kondisi yang menurun sih. Dan kita menang di GBK 2-0 dengan formasi 3 back. Betul, don't change the winning team, tapi kan ini pelatihnya beda. Pelatihnya kan berganti kan. Pasti seorang pelatih punya ego sendiri, punya visi bermain sendiri, dia mau menampilkan seperti apa. Dan saya lihat Patrick Kluivert ini nggak mau bermain defense. ...180 menit menuju Piala Dunia. Pertanyaannya, apakah itu bisa dimanfaatkan sama timnas Indonesia atau tidak? Kita tanya ke Bung Ais nih. Apa kabar Bung Ais? Alhamdulillah baik, Koro. Optimis nggak nih kalau kita bakal untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia? Bukan dengan nama Hindia Belanda ya? Iya, kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Artinya, sekarang yang paling penting ya, kita optimis saja dulu, ikhtiar aja dulu sambil doa. Nanti urusan sukses apa enggak ya itu sudah ada sutradaranya. Oke, sutradaranya ya. Yeah. Tapi ngomongin soal sutradara, kita kan juga butuh pemeran pemain dan pemeran pendukung ya. Yeah. Salah satunya adalah Ole Romeni, yang kabarnya dia sudah latihan dengan bola ya. Udah latihan sama bola. Tapi seberapa siap nih Ole Romeni untuk menjalani pertandingan maha penting ini? Iya, betul. Ya ini bisa dikatakan lawan Arab Saudi, lawan Irak di round 4 ini menjadi pertandingan paling penting, dua pertandingan terpenting sepanjang sejarah Republik Indonesia. Aduh, ya. Karena ini dua langkah menuju Piala Dunia atau 180 menit yang memisahkan kita dengan Piala Dunia. Ole Romeni dia mengalami cedera, kita tahu saat di Piala Presiden Oxford lawan Arema dijegal dengan brutal oleh Paulinho saat itu dan mengalami patah ya di ankle-nya dan harus operasi. Dan luar biasanya Ole Romeni itu operasinya dan pemulihannya prosesnya lebih cepat sembuhnya. Ini tidak lepas karena ada koordinasi yang kuat antara Oxford dan juga tim nasional Indonesia ya. Dia operasi di Amsterdam di Belanda dan sudah kenal di sana sehingga lebih cepat. Bahkan pemulihannya dia harus mengatur pola makan. Dia tidak makan gula katanya. Gula enggak. Sejak dari cedera sampai sekarang gitu. Gorengan juga enggak ya? Apalagi gorengan ya. Somai juga nggak tahu tuh. Kacang soalnya. Sehingga pemulihannya prosesnya lebih cepat. Nah ini keinginan yang kuat ini yang membuat Ole Romeni bisa pulih ya, mungkin belum 100% pasti. Belum 100% ya, tapi paling enggak 70-80% sudah mulai pulih, dia sudah mulai latihan dengan bola. Sekarang kan pertanyaannya bukan masalah pulihnya, tapi match fitnessnya ini sudah sesuai apa belum? Iya pasti masih ada lah, masih ada sedikit trauma, masih ada sedikit ngilu-ngilu. Ya mungkin bisa dipakai painkiller ya. Atau bahkan kalaupun dia sudah pulih total, ini kan pertanyaannya match fitness-nya sudah sesuai apa enggak? Karena untuk seorang yang tidak pernah main dari sekitar 2 bulan lebih ya, dia cedera Piala Presiden itu sekitar bulan 7. 2 bulan lebih, betul. 2 bulan lebih sampai sekarang. Ini kan tentu kebugarannya, jiwa kompetitifnya, ini tanda tanya. Apakah dia betul-betul siap? Ini yang memang jadi PR besar buat tim kepelatihan ya Patrick Kluivert dan timnya untuk melihat apakah Ole Romeni ini betul-betul siap menjadi starter atau mungkin mainnya di babak kedua 30 menit terakhir atau kayak gimana. Mungkin ini yang perlu pertimbangan secara medis, secara keilmuan ya. Kalau menurut analisa Bung Ais nih, kira-kira apa yang akan diambil oleh Patrick Kluivert? Apakah main dari awal 90 menit atau mungkin nanti diganti di babak kedua atau mungkin jadi super sub? Feeling saya sih dia bakal dimainkan sebagai super sub ya. Karena mungkin terlalu beresiko ya untuk memainkan Ole Romeni sebagai starter dengan kondisinya yang belum betul-betul fit. Karena dia posisinya seorang striker yang rawan terkena dihajar, sliding dan segala macam. Dan dia juga secara kebugaran masih belum betul-betul fit. Artinya kalau menghadapi lawan yang dalam kondisi bugar, dalam kondisi kesiapannya luar biasa dengan pemain yang baru pulih dari cedera, ini tentu rawan ya, sangat dikhawatirkan. Ya mungkin kalau perkiraan kita mungkin dia akan main mungkin di babak kedua atau di menit-menit 75 ya sebagai pembeda di lapangan.
Oke, itu posisi striker. Bagaimana dengan Martin Paes, Nah. kiper kita yang sudah latihan juga ya? Ya. Sudah latihan dengan bola juga, tapi kan pertanyaannya seberapa fit dia? Apakah Patrick Kluivert berani menurunkan dari awal? Nah, kalau ini beda ya, beda antara Ole Romeni dan Martin Paes. Kalau Ole Romeni kan dia harus melalui proses operasi. Martin Paes kan bisa dikatakan enggak ya, enggak melalui proses operasi, dia cedera hamstring dan 7 pertandingan dia tidak tampil ya. Kalau nggak salah pertandingan terakhirnya juga bulan 7 juga tuh bersama FC Dallas di MLS. Dan dalam 7 pertandingan tidak pernah tampil, kemarin ya hari Minggu dia sudah masuk DSP, daftar Akhirnya. 6 pemain FC Dallas lawan LA Galaxy. Meskipun belum dimainkan, tapi dengan kondisi dia dimasukkan DSP, artinya pelatih FC Dallas sudah yakin bahwa dia siap untuk main. Ini beda. Tapi bagaimana dengan match fitness? Karena kan apalagi posisi kiper kan, dia pasti butuh ball feeling juga kan. Betul. Tapi kalau kita nilai posisi kiper dengan posisi striker ya, ini lebih lebih relatif lebih aman untuk seorang kiper, bisa dikatakan demikian. Kita ingat bagaimana dulu Julio Cesar ya, kiper Inter Milan baru saja belum lama kecelakaan. Oh iya, betul. Tapi dimainkan juga di Inter Milan, waktu itu pelatihnya Jose Mourinho di semifinal Liga Champions atau apa lupa. Artinya memang di posisi kiper ini mungkin memang match fitness bisa dikatakan 50-50, tapi paling enggak dia bisa dengan kehadiran Martin Paes di belakang itu memberi kepercayaan diri para pemain belakang. Dan juga tekanannya mungkin tidak terlalu besar ketimbang seorang striker yang harus berhadapan langsung. Berarti ada kemungkinan bakal main dari awal dan 90 menit dong, udah pasti kan kiper kan? Iya, mudah-mudahan Martin Paes masih bisa main ya. Kalaupun Martin Paes belum bisa main, kita masih punya beberapa kiper lokal kita yang diharapkan bisa dalam kondisi performa bagus ya. Ada Nadeo yang dalam top perform bersama Borneo FC di Super League ya. Di Super League, artinya 26 kali save dari 6 pertandingan. Kemudian dia hanya kebobolan 3, paling sedikit dari kiper-kiper lainnya di Super League. Artinya kan dalam kondisi yang bagus, cuman kan sekarang tinggal bagaimana mentalitas dia. Apakah sama mentalitas bersama Borneo dengan mentalitas bersama timnas, karena tekanannya kan beda. Bagaimana dengan mentalitas dari Calvin Verdong yang sebenarnya tidak pernah diragukan ya? Tapi masalahnya tiba-tiba, ini netizen juga nangkap juga nih, ada sesuatu yang janggal. Dia tiba-tiba nggak masuk DSP-nya Lille di pertandingan terakhir di Liga Prancis nih. Apa yang terjadi? Iya, berita terakhir tidak ada kabar bahwa Verdong cedera ya. Iya. Dan juga saya dengar kabar bahwa ada lobbying dari PSSI yang meminta kepada pemain-pemain diaspora, pada klub-klubnya ya, untuk bisa memberi waktu lebih lama atau memberi kesempatan mereka untuk datang lebih cepat ke timnas. Dan juga mungkin ini salah satu bentuk hasil lobby itu. Dan juga kalau nggak salah pelatih dari Lille ini memang salah satu pelatih yang melihat seorang pemain ini jika ingin tampil di laga internasional, istilahnya daripada dia keletihan ya, terlalu letih, sehingga diistirahatkan sebelumnya biasanya. Suportif ya berarti? Suportif, betul. Oke. Jadi bukan karena dia cedera atau apa, tapi ini justru dukungan untuk timnas Indonesia ya? Untuk timnas Indonesia. Betul. Wow, luar biasa sekali. Jadi Calvin Verdong kemungkinan bisa, juga ada Martin Paes dan juga Ole Romeni. Ole Romeni mungkin masukin babak kedua nanti. Kalau misalnya 3 pemain itu masuk, sedangkan kita sudah punya 29 pemain, artinya DSP nggak mungkin 29 dong. Berarti ada 6 nih yang dicoret nih. Kira-kira siapa nih yang bakal terancam dicoret oleh Patrick Kluivert? Yang pasti satu kiper ya, satu posisi kiper. Kalau kita lihat dari kebiasaannya, Patrick Kluivert selalu membawa 3 kiper di setiap pertandingan. Terakhir lawan Jepang juga bawa 3 kiper. Artinya ada 2 kiper cadangan di bench. Dan dari 4 nama ini ada Martin Paes, ada Nadeo, ada Hernando, ada Reja Arya. Kemungkinan Reja Arya yang akan tercoret. Bakal tersingkir ya? Tersingkir. Karena dia kiper keempat ya, di antara 3 lainnya. Dan di posisi belakang, kalau saya pikir Patrick Kluivert akan memainkan pola 4 back. 4-2-1-1
4-2-1-3. 4-2-1-3, oke. 4-2-1-3 artinya dia butuh paling enggak 4 center back tersedia. Iya, 4 2 back main, 2 cadangan. Ya, 2 main mungkin ini ya Jay Ijes no debat lah, dia kapten dan bisa dikatakan paling berpengalaman di tim. Jay Ijes, Kevin Dix berarti cadangannya nih 2. Sementara ada 3 kan. Ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner. Kalau saya berpikir Jordi Amat yang akan dicoret. Padahal dia paling senior ya sebenarnya. Ya, paling senior. Bukan masalah paling senior ya, tapi karena dia usianya sudah senior dibanding 2 nama tadi ya, Justin Hubner dan juga Rizky Ridho. Ini kan fisiknya dan kecepatannya kan ini jadi pertanyaan kan. Kalah bersaing dibanding 2 nama tadi. Nah, sementara nomor 3 bisa jadi Saint Patinama yang akan tercoret ya. Oh, kiri ya? Kiri, karena kiri sudah ada Dan James, sudah ada Calvin Verdong. Jadi kemungkinan Saint Patinama yang akan menyingkir. Dan yang keempat mungkin Yance Sayuri bisa jadi tersingkir. Nah, yang kelima ini agak susah nih. Saya feeling salah satu striker akan tercoret. Siapa tuh? Apakah Ramadan Sananta ataupun Mauro Giostra? Oh. Kalau seandainya, nah ini juga tergantung dengan kebugaran Ragnar Oratmangun. Kalau Ragnar Oratmangun bisa main, bisa diandalkan dan diharapkan bakal main, berarti bisa jadi malah dua-duanya ini bisa tercoret ya. Antara Ramadan Sananta ataupun Mauro Giostra. Berarti Ragnar yang dimainkan ya? Yang dimainkan kalau Ole Romeni main ya sebagai jadi starter. super sub. Atau bisa jadi Ragnar yang akan dimainkan sebagai striker. Tapi feeling saya yang akan tercoret satu aja sih. Satu aja, mungkin Mauro Giostra yang akan tercoret ya. Karena Mauro Giostra ini kan walaupun pemain diaspora, pemain naturalisasi, tapi dia belum pernah masuk dalam starting line up ataupun DSP bahkan di tim senior FC Volendam. Oh iya betul. Sementara pengalaman internasional ini lebih kaya Ramadan Sananta. Jadi saya lebih pilih Ramadan Sananta masuk squad. Nah, satu lagi, nah ini agak tricky nih. Siapa tuh? Ya antara Nathan mungkin ya, Nathan Chown. Karena di situ sudah ada Mark Locke kan. Sudah ada Tom Hai, sudah ada Calvin Verdong yang bisa dimainkan sebagai DM juga. Jadi kemungkinan Nathan bisa tercoret ya. Tapi bukankah atau bisa jadi Stefano Lillipali juga bisa jadi. Wow, tercoret. Stefano Lillipali. Mungkin saja. Tapi bukankah netizen juga nangkep nih kalau Nathan tuh belakangan lagi sering main nih dan juga penampilannya nggak mengecewakan gitu. Betul. Apakah ini terlalu riskan kalau mencoret Nathan misalnya? Iya, ya itu dia. Jadi saya pikir kalau 5 tadi kemungkinannya sudah hampir jelas ya bahwa 5 orang itu ya. 5 orang itu Reja, Arya, kemudian Jordi Amat, Saint Patinama, Yance ya. Dan satu lagi striker ya, Mauro Giostra. Nah, satu lagi ini yang agak tricky nih. Antara Nathan atau Lillipali. Atau bisa jadi malah Mark Locke bisa jadi. Mark Locke? Mungkin saja, cuman kalau saya pikir Mark Locke enggak ya, karena ngelihat performa dia bersama Persib belakangan dan juga bagaimana fighting spirit dia saat lawan Taiwan ya. Ini saya lebih cenderung antara Nathan dan Lillipali yang akan tercoret. Lebih ke siapa? Lillipali apa Nathan kemungkinannya? Saya berpikir Nathan. Nathan Chown, karena di posisi Nathan ini kan banyak pemain ya. Ada Tom Hai. Kalau seandainya Joey Polipesi yang dimainkan bersama Calvin Verdong, kan berarti cadangannya ada Mark Locke dan Tom Hai. Nathan kan lebih sulit ya untuk bisa menggantikan. Karena senior kan. Ya, kalah senior dan juga gaya bermainnya kan lebih bagus Tom Hai dan juga Mark Locke. Oke, tadi menarik ya. Tadi disebutkan formasinya adalah 4-2-1-3. Ya. Berarti nggak pakai 3 back ya? Feelingnya kayaknya enggak deh. Wow. Karena memang 3 back ini kan bukan polanya Patrick Kluivert. Patrick Kluivert itu dari track recordnya tuh dia cenderung memainkan pola 4 back. Baik itu 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 ataupun 4-2-1-3. Artinya pola 4 back. Kenapa dia memainkan pola 3 back saat di round 3 kemarin? Karena nggak ada uji coba, Pak. Jadi dia langsung ke round 3 menghadapi lawan-lawan yang memang nggak boleh salah tuh. Artinya kalau dia menancapkan strategi baru,
formasi yang dia inginkan ini tentu membuat pemain-pemain kan nggak terbiasa nih. Pemain-pemain kita terbiasa main pola 3 back di era pelatih Sintayong, sehingga dia pakai formasi warisan Sintayong. Dan hasilnya juga cukup bagus lah, 4 pertandingan kita dapat 6 poin. Baru kelihatan gaya main dia saat kita beruji coba di FIFA Matchday kemarin September lawan Taiwan dengan pola 4-2-3-1, 4-2-1-3. Lawan Lebanon juga dengan pola yang sama 4-2-1-3 atau 4-2-3-1. Ini sebetulnya hampir-hampir mirip-mirip. Tergantung wingernya itu naik turunnya. Artinya saya pikir pola ini yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert. Tapi bukankah Carlo Ancelotti pernah bilang kan, don't change the winning team kan? Betul. Kita udah terbukti main 3 back, nahan Arab Saudi, di Arab Saudinya di Arabnya, dan kita menang di GBK 2-0 dengan formasi 3 back. Betul, don't change the winning team, tapi kan ini pelatihnya beda. Pelatihnya kan berganti kan. Pasti seorang pelatih punya ego sendiri, punya visi bermain sendiri, dia mau menampilkan seperti apa. Dan saya lihat Patrick Kluivert ini nggak mau bermain defense, dia mau main agresif saat lawan Arab Saudi dan juga Irak. Karena kalau kita lihat secara kualitas pemain individu ya, individu per individu, kita belum bicara tim nih. Karena kalau bicara tim kita pemain-pemain ini kan baru bergabung belum lama ya. Paling top pemain-pemain yang terakhir gabung ini paling baru 3-4 kali main ya. João Pelopessi baru berapa kali main tuh? Baru ya baru 1 2 3 match. Artinya secara chemistry memang masih belum ya. Tapi kalau secara individu kita nggak kalah dengan Arab ataupun Irak. Apalagi kalau kita lihat Arab Saudi dan juga Irak ini dalam kondisi yang menurun sih sebetulnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Arab Saudi dan Irak menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Oke. Artinya kalau kita bandingkan Arab Saudi dengan tim yang dipegang oleh Herve Renard juga di Piala Dunia 2022 yang mengalahkan Argentina, ini beda. Tapi kan masih ada Salem Aldosari kan? Salem Aldosari dalam kondisi juga baru pulih cedera. Iya, betul. Dan Irak juga pelatihnya baru nih, Graham Arnold kan. Graham Arnold baru beberapa pertandingan dan dia juga harus menunda pengumuman pemain sampai menit-menit akhir ya. Kalau nggak salah baru hari Sabtu atau Minggu kemarin ya diumumkan. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia melihat pemain-pemain utama mereka seperti Aiman Hussein tidak dalam performa terbaik. Menit bermainnya bersama klubnya ini tidak memuaskan. Dan juga performanya tidak memuaskan. Graham Arnold ingin menunggu sampai menit-menit terakhir supaya dia tidak salah dalam memilih pemain. Ini terakhir ya, dan ini menurut saya paling menarik nih. Arab Saudi dan Irak menurun. Artinya ini adalah peluang emas bagi timnas Indonesia jika ingin mengemas poin semaksimal mungkin buat lolos ke Piala Dunia. Apakah benar? Betul, sepakat. Karena gini loh, yang kita lawan adalah negara Asia di round 4 ini. Kalau kita gagal, atau paling enggak kita finish di peringkat kedua, harus main ke ronde kelima lawan grup sebelah gitu, runner up grup sebelah, dan kita lolos masuk ke playoff interkontinental antar benua, ini akan lebih berat. Karena lawan antar benua kita akan menghadapi kemungkinan CONCACAF ya. Dan kita harus main 2 kali tuh. Iya, CONCACAF benar. Karena kita nggak dapat bye, kita harus lawan CONCACAF. Kalau kita menang, kita harus lawan Afrika kalau nggak salah. Iya, kemungkinan Senegal atau mungkin ya nanti ada timnya. Itu secara fisik kita kalah, secara kecepatan kita kalah. Ini artinya kalau kita mau lolos, paling masuk akal adalah dari sini, dari round 4 ini. Menurut saya paling masuk akal kita lolos dari sini, dari round 4 ini. Dan kita berharap dengan kondisi pemain yang memang tidak maksimal ya, oleh Romeni tidak dalam kondisi prima, Martin Pas juga tidak dalam kondisi prima, kita berharap Patrick Kluivert dan timnya Alex Pastoor, Denny Lanzat ini bisa punya formula yang membuat kita akhirnya bisa meraih poin lebih baik ketimbang Arab Saudi dan Irak. Berapa persen kemungkinan untuk lolos langsung di ronde keempat ini? Karena Arab Saudi dan Irak menurun ya. Iya, kalau berapa persennya agak sulit. Agak sulit ya. Ya secara masuk akal sih memang ini berat ya, pasti berat. Tapi apakah ada kemungkinan? Ada.
Ya paling nggak kita 50% lah, masih ada 50% kemungkinan kita bisa lolos dari sini. Artinya 50-50 lah kita bisa lolos dari sini. Paling nggak dicoba aja dulu, diperjuangkan aja dulu. Kita nggak pernah tahu apakah yang terjadi di depan mata. Apalagi kan katanya juga ini kan tim kepelatihan terbaik sepanjang sejarah timnas kan. Katanya kan gitu, staf pelatihnya. Kan Iya, kita punya debatable sih ya. kok jadi debatable. Oke lah, jadi peluang emas buat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan menurunnya Arab Saudi dan Irak. Pertanyaannya, apakah itu bisa dimaksimalkan atau tidak? Ya, di 9 Juli ya, 9 dan 12 ya. Oktober itu akan menjadi penentu apakah kita benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia atau tidak. Semoga lolos ya. Semoga lolos. Oke, terima kasih banyak buat Sobat Tenis yang sudah menyaksikan sampai detik ini. Kita doakan sama-sama timnas Indonesia menuju Piala Dunia karena ini adalah peluang terbaik, peluang emas yang sungguh sangat disayangkan kalau ini terlepas ya. Ya. Terima kasih. Thank you, Bu.